Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Linda selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional. Kami yang beranggotakan Adnan Khairul Alifio, Pratika Praja Vindi Asmoro, terus Muyasarotul. Selanjutnya langsung saja kita pada materi perkuliahan pada bab ini mencakup yang pertama A. Pengertian yurisdiksi, B. Hubungan yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara, C. Prinsip-prinsip yurisdiksi, D. Yurisdiksi dan ekstradiksi. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian yurisdiksi. Dilihat dari asalnya, yurisdiksi jurisdiction menurut Merriam-Webster Dictionary of Law berasal dari kata dalam bahasa Latin jurisdiksi, jurisdictio, yang sesungguhnya terdiri atas dua kata, yaitu juris yang merupakan genetif dari jus yang berarti hukum, dan dictio dari kata dicere, mengatakan, yang berarti tindakan atau perbuatan mengatakan. Dalam Merriam-Webster Dictionary of Law dijelaskan bahwa yurisdiksi mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, kekuasaan hak atau kewenangan untuk menafsirkan, menerapkan, dan menyatakan hukum. Yang kedua, kewenangan pada negara memerintah atau membuat peraturan. Yang ketiga, batas-batas atau wilayah di mana kewenangan dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Black Law Dictionary disebutkan bahwa yurisdiksi mengandung 4 pengertian, yaitu pertama, kekuasaan umum yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas orang dan hal-hal yang berada di wilayahnya. Yang kedua, kekuasaan suatu pengadilan untuk memutus suatu kasus atau mengeluarkan keputusan atau dekret. Yang ketiga, suatu wilayah geografis di mana kewenangan politik atau kehakiman dapat dilaksanakan. Yang keempat, suatu subsidi politis atau yudisial di dalam wilayah yang disebutkan di atas. Dengan urian singkat di atas, maka dilihat dari kata asal katanya, kiranya telah cukup tergambar ruang lingkup pengertian yurisdiksi dimaksud, yaitu hak atau kekuasaan atau kewenangan menurut hukum atau berdasarkan hukum. Kata kuncinya terletak pada frase berdasarkan hukum, itu berdasarkan paksaan. Dalam hubungan dengan kuliah ini, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengertian yurisdiksi negara adalah mengacu pada kewenangan negara untuk menyatakan dan memberlakukan atau memaksakan berlakunya hukum negara yang bersangkutan. Yang B selanjutnya, hubungan yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara. Kedaulatan negara sebagaimana yang telah disinggung, yang berarti kekuasaan tertinggi, dengan demikian adalah dalam istilah kekuasaan tertinggi itu terkandung 2 makna. Pertama, tidak ada lagi kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya. Kedua, tidak ada kekuasaan tandingan terhadapnya kekuasaan itu, sehingga suatu negara dikatakan berdaulat jika ia tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain. Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu sekali lagi tidaklah berarti bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Batas kedaulatan suatu negara adalah kedaulatan negara lain dan hukum. Lanjutannya, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan negara.
Sebuah yurisdiksi negara mengacu pada kompetensi negara untuk mengatur orang dan harta benda di wilayah negaranya berdasarkan hukum nasional. Karena suatu negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, itulah maka darinya turun hak, kekuasaan, kewenangan untuk mengatur hal-hal internal maupun eksternal negara itu. Dari konstruksi pemikiran inilah lahir yurisdiksi negara. Dengan kata lain, yurisdiksi negara diturunkan dari kedaulatan yang dimiliki negara itu. Jadi hanya suatu negara yang berdaulatlah yang memiliki yurisdiksi. Selanjutnya C, yaitu prinsip-prinsip yurisdiksi. Secara garis besar, yurisdiksi pengadilan atau judicial jurisdiction mencakup perdata dan pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan, baik yang sifatnya perdata biasa nasional maupun yang bersifat perdata internasional, di mana ada unsur-unsur asing dalam kasus tersebut, baik menyangkut para pihak objek yang disengketakan maupun tempat perbuatan dilakukan. Adapun yurisdiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan, baik murni nasional maupun yang terdapat unsur asing di dalamnya. Selanjutnya, prinsip yang pertama ada prinsip yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Hukum Laut Macmillan, suatu negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perkara-perkara perdata dan pidana dalam batas-batas teritorialnya sebagai pertanda negara tersebut berdaulat. Berdasarkan teknisnya, prinsip teritorial dibedakan menjadi dua, yakni prinsip teritorial subjektif dan objektif. Berdasarkan prinsip nasionalitas dikenal prinsip nasionalitas pasif dan aktif. Selanjutnya, berdasarkan kepentingan yang dilanggar akan dikenal prinsip perlindungan dan prinsip universal. Selanjutnya adalah penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain. Yang kedua, prinsip teritorial objektif. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya, meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain. Yang ketiga, prinsip nasionalitas. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili TKI yang membunuh majikannya di Arab Saudi atas dasar prinsip ini. Yang keempat, ada prinsip nasionalitas pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Dengan prinsip ini, maka Indonesia akan memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip nasionalitas pasif terhadap Philip, warga Filipina yang membunuh Sony, warga negara Indonesia di Thailand. Yang keenam, ada prinsip universal. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Alasan munculnya prinsip universal adalah bahwa pelaku dianggap orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia. Jangan sampai ada tempat untuk meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Yang ketujuh ada prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas, dan kedaulatan,
serta kepentingan vital ekonomi negara. Tuh, materi selanjutnya yaitu yang ke-D atau terakhir, yurisdiksi dan ekstradiksi. Salah satu masalah penting yang berkait dengan persoalan yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah masalah ekstradisi atau extradition. Masalah ekstradisi ini timbul tatkala seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke suatu negara dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukum atau hukuman dari negara yang memiliki yurisdiksi baik atas orangnya maupun perbuatan orang tersebut. Negara yang memiliki yurisdiksi tersebut tidak dapat begitu saja mengambil atau menangkap orang yang bersangkutan karena ia telah berada di wilayah negara lain, sebab jika tindakan demikian dilakukan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain di mana hal itu dilarang oleh hukuman internasional. Dan kita belajar tentang ekstradisi secara khusus akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.